tahu pasti ku benci itu mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini saya pengen menjelaskan tentang sejarah dinasti Umayyah. Jadi saya buka dengan sebuah nyanyian, judulnya Benci untuk Mencinta. Kenapa benci untuk mencinta? Ketika kita coba untuk melihat sejarah dari awal berdirinya dinasti Umayyah ini sangat-sangat cukup sulit untuk memposisikan diri seobjektif mungkin. Pertama, karena awalnya berasal dari konflik para sahabat Rasul, di mana kita diwajibkan untuk menjunjung semuanya. Jadi ketika memasuki materi ini atau membaca tentang bab ini, biasanya orang akan cenderung condong ke satu pihak. Saya inginnya ketika kita baca ini atau mempelajari sejarah ini, ya kita harus berdiri di garis khatulistiwa, mungkin istilahnya seperti itu, di antara utara dan selatan. Karena konflik dari dinasti Umayyah ini kita mulai dari perang Siffin. Seperti yang di video sebelumnya, itu tahapan dari sejarah dinasti Umayyah itu ada 5. Jelas, pertama perang Siffin, kedua tahkim, arbitrase, atau istilahnya di buku-buku sering disebut juga arbitrase, atau bahasa gampangnya perjanjian perdamaian lah antara kedua belah pihak yang berkonflik itu. Terus efek dari tahkim ini akhirnya memunculkan 3 golongan yang juga ada di video sebelumnya. Itu disebutkan bahwa ada pendukung Muawiyah, pendukung Ali yang kemudian nanti menjadi golongan Syiah, dan ketiga Khawarij. Ini nama Khawarij sendiri bukan dari mereka, itu penyebutan belakangan dari para sejarawan menyatakan bahwa dia Khawarij atau yang keluar. Maksudnya adalah kelompok yang dulunya itu pendukung Ali, tapi merasa kecewa dengan keputusan Ali ketika perang Siffin mau berdamai dengan Muawiyah. Karena pada waktu perang Siffin tersebut pasukan Ali ini sebenarnya di posisi yang sangat menguntungkan, hampir saja menang. Pada waktu itu ide untuk melakukan perdamaian adalah Amr bin As. Kalau kita bicara sejarah yang dahulu, dia tokoh politisi yang sangat-sangat hebat, diplomat ulung. Ketika kita ngomongin tentang masa di Habasyah, para sahabat Nabi hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, di situ sempat terjadi perdebatan antara orang Muslim yang dilindungi oleh Raja Negus, Raja Habasyah, dengan utusan Quraisy yang menginginkan orang Muslim kembali ke tanah Arab untuk dihukum semestinya atau apa gitu. Orang Quraisy mengutus Amr bin As, pemuda yang sangat-sangat cerdik dalam berpolitik. Pada waktu itu Amr bin As belum masuk Islam, sehingga ketika itu dia memaparkan beberapa argumen tentang membenturkan antara Islam dan keyakinan dari Raja Negus sendiri yang pada waktu itu seorang Nasrani. Tapi ternyata diplomasi yang dilakukan atau perdebatan di antara Amr bin As, kedua dari pihak Muslim adalah Ja'far bin Abu Thalib, kakaknya Ali,
ditengahi oleh Raja Negus. Di situ Amr bin As ternyata kalah karena memang Raja Negus tahu apa yang disampaikan Ja'far itu di yang mengutip beberapa ayat Quran tentang Maryam, ibunda Nabi Isa, itu selaras dengan Injil yang diimani sama Raja Negus. Oke, kembali lagi ke Amr bin As tadi. Intinya bahwa perang Siffin itu peperangan sudah akan dimenangkan Ali, tapi pada waktu itu Amr bin As punya ide untuk gimana kalau berdamai dengan memberi syarat Quran. Al-Quran itu ditaruh di tombak terus diangkat sebagai tanda untuk melakukan perdamaian. Ali sendiri sebenarnya tidak cukup berkenan, tapi beberapa pasukannya mengiyakan untuk berdamai. Ali pun sebenarnya juga 50-50 pada waktu itu, sehingga akhirnya diputuskan untuk tahkim atau perundingan damai. Di perundingan damai itu pihak Ali diutus tokoh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah diutus tokoh Amr bin As. Jadi kedua tokoh ini sama-sama sahabat Nabi, tapi yang satu itu sahabat yang cenderung zuhud, satu sahabat yang diplomasinya bagus. Jadi ini seperti politikus ketemu dengan seorang kiai tasawuf atau apa gitu. Jadi agak timpang juga ketika nanti ada perundingan. Akhirnya diputuskan perundingan bahwa Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari ya, kayaknya Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As berunding. Kedua tokoh ini awalnya sepakat bahwa konflik ini harus segera terselesaikan. Kalau awal munculnya kan karena Muawiyah menuntut balas ke Ali tentang pembunuhan Utsman. Di satu sisi Muawiyah pada waktu itu juga diturunkan Ali dari jabatannya sebagai gubernur. Jadi sangat kompleks di sini, bahwa kita kurang tahu motif Muawiyah itu seperti apa, tapi ada yang bilang bahwa dia agak kecewa karena diturunkan sebagai jabatan gubernur, tapi juga agak kecewa ketika Ali tidak segera menyelesaikan kasus pembunuhannya Khalifah Utsman. Perlu diketahui Muawiyah ini masih ada hubungan kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Kalau sejarah di sini di buku Hasanah Sejarah Budaya Islam, di situ bisa dilihat bahwa mereka satu buyut Mbah Canggah atau kalau bahasa Jawa di Umayyah. Jadi Umayyah itu punya anak namanya Abu al-As di sini, Abu al-As dan Harb. Nah, Harb ini yang menurunkan Muawiyah, sedangkan Abu al-As ini yang nanti menurunkan Utsman bin Affan. Jadi dia menuntut Muawiyah itu sebenarnya menuntut segera untuk lekas diselesaikan kasus pembunuhan Utsman. Di satu sisi Ali pada waktu itu berpikiran bahwa keadaan pada waktu itu sangat-sangat tidak kondusif, jadi habis terjadi fitnah hukm atau terbunuhnya Utsman itu sendiri. Setelah itu keadaan Madinah sangat tidak kondusif. Ali awalnya ketika dibaiat menjadi khalifah sebenarnya kurang begitu berkenan karena memang susah sekali keadaannya, tapi akhirnya mau, dan dia ingin melakukan pengusutan itu ditunggu sebentar sambil nunggu kondisi agak reda untuk menyerang balik para pemberontak, 3 kelompok besar yang memberontak yang membunuh Khalifah Utsman itu sendiri. Tapi ini ditafsirkan sama Muawiyah, Ali terlalu leda-lede atau kesuwen bahasa Jawanya.
Di situ akhirnya terjadi persepsi atau perbedaan pandangan sehingga mengakibatkan keduanya harus berkonflik di Siffin. Ketika perang Siffin itu akhirnya dimunculkan tahkim hasilnya bahwa Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As berpendapat bahwa yang menjadi akar konflik ini adalah Ali dan Muawiyah, maka keduanya harus diturunkan dari jabatan khalifah. Abu Musa al-Asy'ari menyetujui itu, Amr bin As menyetujui itu. Akhirnya di saat forum penyampaian hasil tahkim atau hasil perundingan perdamaian itu, Abu Musa al-Asy'ari ditunjuk lebih awal untuk melakukan pidato atau menyampaikan apa yang jadi perundingan antara Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru bicara atau juru runding pihak Ali dengan Amr bin As sebagai juru runding pihak Muawiyah. Ketika disampaikan bahwa Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa untuk Khalifah Ali diturunkan, Muawiyah diturunkan, pada waktu itu Abu Musa al-Asy'ari tidak menyangka bahwa setelah ia berpidato seperti itu terus turun digantikan Amr bin As yang dianggap awalnya menambahi tentang apa yang dirundingkan itu, tapi ternyata Amr bin As ini malah berbalik dengan ketika jatah untuk berpidato untuk menyampaikan hasil itu, Amr bin As malah mengatakan bahwa ia mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Pasca itu terjadi kegaduhan bahwa loh kok hasilnya gini, loh hasilnya gitu. Intinya ada siasat yang cukup cerdik bahwa kan hasil keputusannya itu ada bahwa Ali dan Muawiyah diturunkan dari jabatan khalifah. Abu Musa al-Asy'ari tidak tahu bahwa yang menjadi khalifah kan sebenarnya cuma Ali, Muawiyah bukan khalifah. Jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan itu, legitimasi untuk turun itu ya hanya Ali bukan Muawiyah, karena Muawiyah bukan khalifah. Ketika itu terdapat celah sehingga Amr bin As ini mengatakan bahwa Muawiyah menjadi khalifah berikutnya. Akhirnya efek dari itu adalah timbul 3 golongan besar. Pendukung Muawiyah jelas di rombongan tadi, yang kedua pendukung Ali yang tetap setia dengan Ali, ini namanya Syiah, kemudian Syiah, dan sampai sekarang distorsinya sampai sekarang ada beberapa pihak yang menafsirkan beda-beda. Terus yang ketiga Khawarij, ini yang para pendukung Ali yang kecewa dengan hasil arbitrase, karena orang Khawarij ini adalah orang-orang biasanya cenderung orang Badui atau orang Islam, masuk Islamnya agak akhir dalam artian pasca Fathul Mekah, jadi pemahamannya agak letterlet. Beberapa tokoh Khawarij bahkan memandang bahwa Ali sudah keluar dari Islam dengan memahami bahwa perdamaian itu tidak ada dalam sejarahnya, perang itu, damai itu nggak ada. Ditafsirkan seperti itu karena memang perang-perang sebelumnya kan selalu ada menang yang kalah, dan itu dikatakan bahwa Ali mengingkari Al-Quran bahwa ya melakukan tahkim itu sebuah kesalahan. Akhirnya komunal atau golongan Khawarij ini melakukan rencana untuk yaudah kita habisi saja keduanya karena darahnya halal menurut mereka, darahnya halal untuk Muawiyah maupun Ali. Dari rencana itu yang selamat adalah Muawiyah bisa menyelamatkan diri dari rencana pembunuhan dari Khawarij itu, sedangkan Ali mau nggak mau memang takdirnya memang harus seperti itu. Akhirnya ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang tokoh Khawarij. Ada yang bilang dia sangat
kuat dalam ibadahnya, sholatnya haji, Qurannya juga tapi mungkin sangat letterlek, jadi tidak pemahamannya kurang gitu, bukan kurang, mungkin pemahamannya beda. Jadi kalau bahwa Ali itu sudah melenceng. Di situ pada sholat subuh Ali ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam, namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Setelah menikah itu akhirnya Ali meninggal. Nah, Ali meninggal ini beberapa orang membaiat Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu adalah anaknya Ali, tapi Hasan ini orangnya cukup tidak mau berkonflik lebih panjang atau halus. Dia akhirnya memilih membuat kesepakatan dengan Muawiyah. Pasca 6 bulan dia dibaiat menjadi khalifah. Ada semacam kesepakatan ini itu, tapi yang penting adalah bahwa kekhalifahan atau pemerintahan Islam sekarang di bawah naungan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi syaratnya nanti setelah Muawiyah ini selesai harus dikembalikan ke umat Islam. Akhirnya disepakati, makanya kesepakatan itu disebut juga dengan Amul Al-Jamaah atau tahun rekonsiliasi umat Islam. Jadi pasca itu akhirnya Muawiyah di 41 Hijriah itu Muawiyah secara legitimasi atau secara resmi diakui sebagai khalifah menggantikan Hasan atau Ali. Kalau di buku sejarah banyak yang tidak menyampaikan bahwa Hasan itu khalifah. Khulafaur Rasyidin hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pasca itu diganti dinasti Umayyah dengan khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Intinya itu, jadi ketika Muawiyah ini menjadi khalifah, dia melakukan semacam kebijakan yang akhirnya menjadi semacam embrio atau titik tonggak dari munculnya dinasti Umayyah, yaitu dengan mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah menjadi putra mahkota. Dengan begitu kekhalifahan Islam menjadi monarki atau kerajaan diturun temurunkan. Ada yang berpikir bahwa ini sebuah kemunduran atau apa gitu, tapi saya pernah baca bahwa Muawiyah itu melakukan itu karena atas usulan Mughirah bin Syu'bah namanya, Syu'bah itu sahabat Nabi juga. Intinya dari Umar, Utsman, Ali itu kan selalu pergantiannya ada pertumpahan darah, pergantian kepemimpinan. Makanya dia mengusulkan bahwa udah dikasih putra mahkota saja, sehingga untuk meminimalisir terjadinya pertumpahan darah lagi. Ya, pro kontra itu tetap ada. Intinya ketika Muawiyah ini menjadi khalifah, di situ berakhir sudah periodisasi Khulafaur Rasyidin menjadi dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syam, atau sekarang daerah Suriah itu ya, sekitar itu. Dari semua itu tadi ada tokoh yang cukup sentral, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin As. Saya ingin kita coba berada di posisi tengah, jangan sampai kita menghujat Muawiyah bin Abi Sufyan, jangan juga kita menilai buruk Amr bin As yang melakukan siasat politik. Kembali lagi ke apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pada tahap ini sangat-sangat susah, benci cinta tadi seperti lagunya. Ya, di situ mereka sebenarnya cinta dengan Islam, tapi karena ada suatu harapan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka muncul rasa itu.
benci itu efek dari cinta yang tersakiti, katanya itu. Martinez itu walaupun seperti itu, tapi dia tokoh yang sangat berjasa dalam sejarah Islam karena penaklukan Palestina itu karena beliau pernah melakukan apa pembebasan Palestina dari tanah Bizantium karena beliau, pembebasan Mesir juga karena beliau, makam beliau ada di Mesir dan di sana ada masjid besar. Semoga suatu saat kita bisa ke sana untuk menziarahi beliau. Dan dia juga mengirim surat ke salah satu tokoh utusan Nabi untuk mengirim surat ke raja di Yaman atau mana gitu, yang akhirnya mengislamkan raja tersebut. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan ini salah satu sekretaris Nabi. Jadi beliau dipercaya untuk menulis wahyu ketika ada wahyu yang turun selain beberapa sahabat Nabi. Jadi jangan sampai kita terpeleset untuk membenci dua tokoh tersebut. Tiga lah kalau Abu Musa al-Asy'ari juga masuk. Abu Musa al-Asy'ari memang orang yang sangat zuhud, memang agak halus, terus dikenal dengan sangat halus ketika diletakkan di posisi perpolitikan. Ya ada yang lebih cerdik juga nggak salah juga, karena memang benar dalam istilah Jawa itu apa? Di istilah Jawa itu ada benar, tapi juga harus benar. Dalam artian sesuatu yang baik itu diletakkan yang baik pasti akan benar, tapi kalau sesuatu yang buruk terletak di sesuatu yang belum semestinya atau belum kapasitasnya atau tidak di kapasitasnya atau lawannya lebih baik, itu pasti ada selipnya atau tidak benar. Ali ini sebenarnya juga awalnya agak sudah merasa ketika ada perundingan keduanya itu pasti akan belah-belah karena memang ya karakternya ya seperti itu. Oke, tapi intinya adalah bahwa mereka semua adalah sahabat Nabi. Kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari mereka. Itu sejarah awal lahirnya dinasti Umayyah di Damaskus. Demikian dari penjelasan saya. Tetap baca buku sebanyak-banyaknya. Di video yang sebelumnya juga sudah ada semacam penjelasan. Ini adalah video penjelasan yang sebelumnya. Jadi silahkan dirangkum untuk apa yang saya ucapkan di video ini dan juga di video sebelumnya. Oke, terima kasih. Saya tunggu rangkumannya di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.